Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insya-Allah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah mulai membahas tentang salat berjamaah, dan di antara yang sudah kita bahas yaitu kemuliaan, kelebihan yang Allah berikan kepada mereka yang melakukan salat berjamaah. Dan seandainya kita tahu kemuliaan orang-orang yang salat berjamaah, maka kata Rasulullah, kita akan merangkak, kita akan datang walaupun dengan merangkak. Ini menunjukkan begitu besarnya pahala, terutama salat yang paling susah dilakukan oleh kaum munafik atau yang punya jiwa nifaq, yaitu salat Isya dan salat subuh. Sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah berkata, man shalla al-isya fi jama'atin, barang siapa yang melakukan salat Isya dalam keadaan berjamaah, fa ka'annama qama nisfal lail, maka dia mendapatkan pahala seperti melakukan qiyamul lail setengah malam. Jadi seakan-akan dia melakukan qiyamul lail setengah malam. Wa man shalla subha jama'atan, barang siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shalla al-laila kullah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan salat qiyamul lail sepanjang malam. Hadis riwayat al-jamaah illa al-Bukhari wa Tirmizi. Semua ahlul hadis meriwayatkan ini, tapi tidak ada di dalam Bukhari dan Tirmizi. Namun hadis ini sahih. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, salat fardu tetap pahalanya melebihi salat sunnah. Jadi yang salat Isya itu seperti melakukan salat qiyamul lail setengah malam. Yang salat subuh berjamaah seperti melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Itu kalimat itu seperti, kama. Jangan salah faham sehingga kita merasa sudah qiyamul lail, lalu hanya dengan mengandalkan salat Isya kita tidak ada rencana lagi melakukan qiyamul lail. Karena qiyamul lail ini amalannya para nabi, amalannya orang saleh, amalannya para wali-wali Allah, itu qiyamul lail. Jadi bahasa seperti tadi berbeda dengan yang benar-benar melakukannya. Artinya kita dapat pahala seperti melakukan tahajud sepanjang malam kalau salat subuh berjamaah ini.
namun berbeza dengan mereka yang benar-benar solat tahajud. Mereka lebih besar lagi dapatnya. Ya. Jadi, tapi walaupun begitu, yang ingin disebutkan oleh Nabi adalah begitu besarnya pahala salat berjamaah. Maka dari minggu yang lalu kita mendapatkan hadis-hadis memberi semangat, jangan solat sendiri di rumah. Orang yang sering solat sendiri di rumah nanti mati sendiri di rumah. Tak ada kesempatan untuk mati dalam keadaan berjamaah. Tapi kalau ada berjamaah walaupun sekali dua, ada kemungkinan mati di musalla. Ada kemungkinan. Dan ini satu kemuliaan. Baik. Itu sekedar pengingat ulang tentang kemuliaan salat berjamaah. Berikutnya, hukmu salatil jamaah. Apa hukumnya salat jamaah itu? Ada sedikit perbezaan ijtihad para imam-imam mazhab tentang hukum salat berjamaah. Faqala al-Hanafiyah wal Malikiyah. Menurut pandangan mazhab Hanafi dan Malik, al-jama'atu fil faraid ghair al-jum'ah sunnah muakkadah. Salat berjamaah selain salat Jumaat hukumnya sunnah muakkad. Hukumnya sunnah muakkad. Lirijalil aqilin al-qadirin 'alayha min ghairi haraj. Semua laki-laki yang berakal, mampu, tidak ada kesulitan, artinya tidak ada uzur, maka sunnah muakkad melakukan salat berjamaah. Ini bukan sunnah biasa, sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu satu level di bawah wajib, mendekat ke wajib. Fala tajibu 'ala nisa, tidak wajib untuk perempuan, wasibyan, anak-anak yang belum baligh, wal majanin, dan orang-orang gila, wal maq'ad, orang-orang yang sudah tidak bisa bangun, wal marid, orang-orang sakit, wasyaikhul haram, dan orang yang sudah terlalu tua. Ini orang-orang yang termaafkan, artinya tidak mengapa untuk ditinggalkan. Jadi ini pandangan mazhab Hanafi dan Malik mengatakan salat berjamaah itu sunnah muakkad, artinya makruh bagi mereka yang meninggalkannya. Kalau dalam mazhab Hanafi, usul fiknya mazhab Hanafi itu dikenal makruh dibagi dua, makruh litahrim wa makruh litanzih. Jadi makruh litahrim, makruh yang mendekati haram, sedangkan litanzih makruh biasa, hanya perlu dijauhi. Kalau disebutkan sunnah muakkad dalam mazhab mereka, maka lawannya adalah makruh litahrim, artinya hampir mendekati haram orang yang selalu meninggalkan jamaah tanpa alasan, walaupun tadi hukum dasarnya adalah sunnah muakkad. Dan mazhab ini, dua mazhab ini mengatakan sunnah muakkad itu berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang sudah masyhur bahawa Rasulullah mengatakan salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 25 darajah atau bi 27 darajah. Orang yang solat berjamaah lebih utama, lebih banyak pahalanya 25 atau 27 kali lipat dibanding solat sendiri. Nah, bahasa Nabi afdal. Karena bahasa Nabi afdal, maka berarti solat jamaah itu dianjurkan tapi tidak diwajibkan. Ini istimbat hukum dari dua mazhab ini. Mengambil dari dalil ini berarti Nabi tidak mengatakan wajib, tapi lebih baik daripada solat sendiri.
Namun karena lebih baiknya terlalu tinggi, 27:1, maka menjadi sunnah muakkad. Baik. Wa qala Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'i, fil asah, dalam pandangan yang paling kuat, al-jama'atu fardu kifayah. Melakukan salat jamaah hukumnya fardu kifayah. Lirijalin ahrar muqimin, dan itu fardu kifayah bagi semua laki-laki yang merdeka, muqim, bukan musafir. Dan itu tujuannya di fardu kifayahkan bihaisu yudhiru asy-syi'ar, ay syi'ar al-jamaah biiqamatiha, iaitu hendaknya salat jamaah itu disyiarkan agar menjadi syiar dalam agama dengan mendirikannya, fi kulli baladin saghir atau kabir. Jadi fardu kifayah baik dalam area yang besar atau kecil, maksudnya baik di kota, di kampung, sebuah negara, kecamatan, desa, itu tetap hukumnya fardu kifayah. Fa in imtada'u kulluhum min iqamatiha qutilu, seandainya satu kampung tidak ada yang mendirikan salat jamaah, karena fardu kifayah itu kan fardu yang dibebankan kepada satu kelompok atau satu area orang-orang yang tinggal dalamnya. Bila tidak ada satu orang pun yang melakukannya, maka semua berdosa. Itu maksud fardu kifayah. Namun pandangan mazhab Syafi'i ketika ingin mengatakan semua berdosa, iaitu disebutkan fa in imtada'u kulluhum min iqamatiha, kalau tidak ada satu pun dalam kampung itu yang melakukan jamaah, qutilu, ay qatalahumul imam aw naibuhu duna ahadin nas, maka kampung itu berhak untuk diperangi, disuruh perangi. Jadi bukan hanya sekedar dimaafkan, tapi diperangi kalau satu kampung itu tidak ada jamaahnya. Dan itu dilakukan oleh al-imam, pemerintah. Jadi yang paling berkuasa di situ. Kalau dulu yang paling berkuasa itu gubernur. Di masa-masa khilafah, ada gubernur dikirim ke tempat masing-masing. Kalau sekarang mungkin yang paling berkuasa ya juga gubernur atau wali kota. Diperangi kampung itu. Tapi tentu hari ini tidak bisa semudah itu kita perangi, karena mungkin gubernur dan wali kota pun tak salat. Hai, mungkin. Bagaimana dia mau memerangi? Contohnya. Jadi oleh karena itu, bahasa-bahasa ini menunjukkan marahnya, artinya kemarahan yang diambil melalui hadis-hadis diluapkan dalam mazhab Syafi'i kepada kampung atau area yang tidak ada jemaah satu pun. Dalam satu kampung harus ada. Namun walaupun begitu, harus dipahami, jangan sampai terfahami, oh sudah ada 2 orang yang pedang jamaah, kajut. Jangan sampai ke situ terpahamnya. Karena gara-gara memahami fardu kifayah, asal dengar azan, yang lain cuma buka gorden, lalu melihat, kana urang memenasah, oh kajut, alhamdulillah kana. Kita salat di rumah. Bukan ke situ maksudnya. Ini fardu kifayah yang mau diambil hukum salat jamaahnya. Tetapi untuk pribadi, tetap berdasarkan suruhan Nabi, tetap disuruh untuk berjamaah. Kenapa mazhab Syafi'i mengatakan fardu kifayah? Berdasarkan hadis Nabi. Jadi semua mazhab ini juga mengambil dari dalil. Jadi jangan coba-coba mengatakan bahawa mazhab tidak berdalil, sehingga ada kelompok yang hari ini berusaha meninggalkan mazhab dengan alasan bahawa langsung
terjun bebas ke Al-Quran dan Sunnah. Ini aneh, slogannya benar tetapi pelaksanaannya tidak benar. Bagaimana mau terjun langsung ke Al-Quran dan Sunnah? Kita bahasa Arab tidak bisa, hafalan cuma alhaakumut takasur sampai wallahu ahad. Ilmu bahasa tidak belajar, ma'ani, ilmu balaghah, ma'ani dan seterusnya, semua ilmu-ilmu bahasa untuk mengetahui maksud Allah enggak belajar. Lalu kita hanya belajar pada satu guru yang mendoktrin kita jangan ngaji sama ustaz lain, apalagi ustaz bid'ah. Itu kalau sudah ada kalimat ustaz bid'ah, berarti enggak boleh ngaji sama ustaz itu. Ini model belajar, sedangkan dulu orang-orang saleh semua belajar sampai ratusan guru. Lalu mengira bahawa mazhab itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga ada yang anti mazhab. Dan saya pernah kasih tahu Bapak Ibu, pertanyaan terburuk yaitu ketika bertanya, kamu ikut Nabi atau ikut Syafi'i? Itu pertanyaan terburuk sepanjang sejarah, Pak. Terburuk dan terbodoh. Saya tambah sikit lagi. Tak mau saya tambah lagi, nanti tibik lah apa-apa dia. Kenapa saya bilang pertanyaan terburuk dan terbodoh? Bertanya, kamu ikut Nabi atau ikut Syafi'i, dengan menjawab ikut Nabi seakan-akan Syafi'i tidak ikut Nabi. Dengan menjawab ikut Syafi'i seakan-akan itu bukan arahan dari Nabi. Padahal Imam Syafi'i di masa hidupnya terkenal dengan Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Coba baca manaqib Imam Syafi'i. Beliau digelar dulu Nasir as-Sunnah. Nasir itu penolong, Pak. Maka kalau ada yang bernama Nasir, dia tolong. Makanya orangnya sering tolong musalla, gotong royong, yang biasa haji. Menyohana gejak cik berarti orang lain ke tolong. Itu contoh. Itu gelar Imam Syafi'i, Pak, di masa hidupnya. Kenapa? Beliau selalu kalau bersandar, sandar ke dalil, sandar ke dalil Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah. Namun kenapa bisa berbeda dengan mazhab lain? Itu harus belajar tarikh tasyri', belajar tarikh tasyri' untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan ketika mengambil hukum. Salah satunya karena berbeda-beda memahami maksud hadis. Juga berbeda karena ada yang sampai hadis ke beliau tidak sampai kepada yang lain. Dulu kan nggak ada WA, nggak bisa komunikasi antara Imam Hanafi dengan Imam Malik, tidak saling WA-WA-an untuk memberitahu nyoka betul hadisnya. Kita sekarang mudah tanya ustaz, ustaz betul nggak hadis ni? Ustaz tanya ustaz lain lagi, nah betul hadisnya oleh. Kan begitu. Sekarang mudah, tidak dulu. Ini contohnya. Makanya sekarang coba lihat bukti. Pendapat itu tadi kan beda. Di sana sunnah muakkad, salat jamaah. Ternyata juga diambil dari maksud hadis karena Rasulullah mengatakan afdal. Sekarang mazhab Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Apakah itu dongengnya beliau atau sekedar buat? Tidak. Ternyata diambil dari maksud hadis, yaitu Rasulullah berkata, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin. Kalau ada satu kampung atau badui, kalau kita sering mengucapkan badui, ada satu kampung atau lembah. Kenapa disebut baduin? Karena kelompok orang Arab ini suka melakukan nomaden, pindah-pindah. Kalau di sini mata airnya sudah mulai kering, mereka cari ke jalan ke tempat lain. Di situ buat kemah. Satu suku itu buat kemah, berdiam berbulan-bulan di tempat yang ada mata air. Biasanya mereka buat di baduin, badiah, di lembah-lembah, antara lembah-lembah cari oase. Kalau ada kampung atau lembah 3 hari kata Rasulullah, la tuqamu fihimul jamaah, tidak didirikan jamaah di dalamnya 3 hari. Enggak ada jamaah. Illa istahwaza alaihimus syaitan,
dipastikan, kata Rasulullah, kampung itu akan dikuasai oleh syaitan. Istahwaza itu dalam bahasa Arab itu menguasainya ke seluruh sendi, Pak. Jadi bukan istaula yang dipakai, dikuasai seluruh sendi. Jadi seperti menyelimuti satu barang, dibungkus rapat-rapat. Itu istahwaz. 3 hari tidak ada jamaah dalam satu kampung, syaitan menguasainya, menguasai kampung itu. Itu baru 3 hari. Jadi syaitan mulai bermain di atas kampung itu. Kalau tidak terdengar azan, tidak ada iqamah, tidak ada yang melakukan jamaah. Dan apa yang terjadi pada mereka? Rasulullah kemudian melanjutkan, fa'alaika bil jamaah. Oleh karena itu berjamaahlah, kata Rasulullah. Fa innama ya'kulu zi'bu minal ghanam al-qasiyah. Karena serigala selalu mencari kambing yang terpisah, bukan kambing hitam. Ya, itu serigala akhir zaman yang mencari kambing hitam. Ya. Di sini maksudnya serigala az-zi'bu selalu mencari qasiyah. Qasiyah itu kambing yang terpisah dari rombongannya. Ya. Apa maksudnya? Kalau kampung tidak melakukan jamaah, dia bagaikan domba yang terpisah dari jamaah. Jadi nggak ada lagi bersama-sama, nggak ada lagi saf-saf yang bersama, tidak ada lagi ikatan hati. Urang kah hudip tiroro, di menasah hana urang, yang ada cuma lemur. Ya, di merot lah menasah. Nggak ada dalam menasah tai kambing. Ketika itu syaitan akan menguasai kampung itu. Nah, maksud Nabi diterkam oleh serigala, kita mulai diterkam. Silakan survei, Pak. Kalau kampung-kampung yang terpelosok tidak didirikan jamaah. Saya pernah ke beberapa tempat di pedalaman, memang enggak ada jamaah. Menasah ada, tapi enggak hidup. Maksud Nabi dikuasai, pekerjaan maksiat yang diinginkan syaitan berjalan begitu lancar. Anak mudanya hidup dalam keadaan tidak salat, sabu-sabu, narkoba. Yang cewek cuma tunggu di bonceng, sore jalan-jalan, nanti hamil. Kalau ada ribut dengan tetangga, cok parang tak. Begitu-begitu urusannya, enggak ada sedikit pun sinar di hati. Tidak ada kebijaksanaan, enggak ada, enggak mau musyawarah. Pokoknya nanti sesama pemuda perang, antar suku perang, antar pemuda, geng ini, geng itu, duduk sana. Perkara cewek, perli-perli, duduk di jambu perli. Kalau ada lewat cewek di perli. Perli apa bahasa Indonesianya? Digoda-goda, di klekson-klekson, di nyok, macam-macam. Itu kampung sudah rusak. Kenapa? Ternyata penghalang yang membuat syaitan terhalang adalah suara azan, iqamah, dan orang-orang yang berjamaah. Itu tidak ada. Makanya hancur kampung itu. Mazhab Syafi'i mengambil hadis ini, lalu mengambil istimbat kesimpulan hukum. Rasulullah mengatakan, kalau 3 hari tidak ada jamaah satu kampung, itu menunjukkan jamaah enggak boleh ditinggalkan oleh satu kampung. Disitulah keluar fardu kifayah. Harus ada yang melakukannya. Harus ada. Nah, yang melakukan itu dapat pahala seakan-akan mewakili orang-orang yang tidak datang, karena dia penyelamat orang yang tidak datang. Orang yang melakukan fardu kifayah lalu dalam catatan Allah dia menyelamatkan orang banyak gara-gara dia, itu pahalanya bertumpuk ke dia. Sama seperti orang memandikan solat jenazah, mengurusinya, memandikan, mengkafani. Yang lain duduk di bawah tenda, pegang-pegang habang. Yang main di dalam selalu dia, bila kampung, pemanau orang, segala macam. Itu saja orangnya. Yang lain antara berani dan tidak, atau enggak biasa, misal contohnya, itu pahala bertumpuk ke dia. Makanya besar sekali pahala memandikan jenazah. Kita harus berterima kasih kepada orang yang terbiasa memandikan jenazah. Ya.
Kita kan cuma tunggu kala semana dah bersemayang. Ini andalan kita kan. Tapi orang itu dia cebok, nya diambil, itu belum lagi dia tahan muntahnya, segala macam urusan, maka cukup raya pahala. Maka kalau bapa pingin pahala besar, jadilah pemandi jenazah. Oh, tidak mau juga, paling kurang jangan lupa mandi. Paling kurang menyohana semana jenazah, mana kerana. Itu yang paling kurang bisa kita lakukan. Jadi bapa dan ibu yang Allah muliakan, fardu kifayah dalam mazhab Syafi'i. Itu kampung yang dibicarakan. Orangnya tetap disuruh untuk berjamaah. Yang terakhir dalam pandangan mazhab Hambali, menurut mazhab Hambali, al-jama'atu wajibatun wujubu ain. Berjamaah itu wajib ain, fardu ain. Yang disebut fardu ain jatuh atas pribadi masing-masing. Kalau tidak berjamaah, berdosa, dosa besar. Karena disebut fardu, bukan sunnatul ain, dosa besar dalam pandangan mazhab Hambali. Jadi kalau mazhab Syafi'i ke fardu kifayah, mazhab Hambali fardu ain. Kenapa begitu? Ternyata mazhab Hambali mengambil beberapa dalil. Yang pertama ayat Allah An-Nisa ayat 102, Allah mengatakan wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Muhammad, kalau engkau sedang bersama dengan sahabatmu, maka dirikanlah salat bersama mereka. Dirikanlah salat bersama mereka, berarti suruhan Allah, dirikan jamaah bersama mereka. Kemudian ada ayat Allah Al-Baqarah ayat 43, warka'u ma'ar raka'in. Rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Itu maksudnya disuruh salat bersama-sama. Juga bentuknya amar, perintah. Al-aslu fil amri lil wujub dalam usul fiqh. Pada dasarnya semua amar itu wajib, kecuali nanti ada qarinah yang lain yang menghilangkan kalimat wajib itu, perintah wajib itu. Tapi Allah suruh salatlah kamu bersama dengan orang-orang yang rukuk, maksudnya jamaah. Kemudian juga mazhab Hambali berdalil di atas beberapa hadis. Tadi itu ayat di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan melalui hadis Abi Hurairah, "Wallazi nafsi biyadihi", demi jiwaku di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sumpah. Rasulullah bersumpah dengan jiwanya yang berada di tangan Allah. Seharusnya Allah dan Nabi tidak perlu bersumpah. Allah tidak perlu bersumpah seharusnya, tapi banyak sumpah Allah dalam Al-Quran. Wattini wazzaitun, dan terus wal qamari wan najmi, dan seterusnya. Nabi juga manusia yang menjadi perwakilan Allah, seharusnya nggak perlu bersumpah karena dia membawa nama Allah. Nabi dari dulu itu nggak perlu bersumpah pun dipercaya orang. Atas dengar perkataan Muhammad yang berbicara, dipercaya dari A sampai Z. Itu kebiasaan orang Arab melihat keadaan Nabi, maka dikenallah Nabi itu Al-Amin, yaitu yang terpercaya, yang terpercaya, yang jujur sekali, si jujur. Sampai ketika Rasulullah turun surat Al-Hijr ayat 94 yang menyuruh untuk dakwah terang-terangan, apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah berdiri di atas satu bukit, lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada suku-suku yang ada di Makkah, berkumpullah. Orang kalau sudah dimikrofonkan pada waktu itu berkumpul, apalagi yang suruh Nabi, yang suruh waktu itu Muhammad, belum jadi Nabi, sudah jadi Nabi, mohon maaf. Dia suruh kumpul, semuanya kumpul. Bagaimana Rasulullah berbicara? Rasulullah mulai mengambil kesempatan memanfaatkan kepercayaan orang terhadap dirinya. Dia mengatakan, wahai suku fulan, suku fulan, suku fulan, kalau aku mengatakan sesuatu kepadamu, apakah engkau percaya? Semua mengatakan percaya, katanya.
Lalu lanjutkan Nabi, seandainya aku katakan di balik bukit itu akan muncul satu pasukan perang yang akan menyerang kita, sekarang kalian percaya? Semua menjawab, percaya, kami percaya. Kalau engkau yang mengatakannya, kami percaya. Lalu Rasulullah menyambung, baik, kalau engkau percaya kepada aku, dengarkanlah. Disitulah Nabi mulai mengatakan, dengarkanlah bahwa Tuhan kita bukan Latta, bukan Uzza, bukan Hubal. Tuhan kita adalah Allah. Terus Nabi mulai, belum habis Nabi mengatakannya, langsung Abu Jahal menunjukkan tangannya, lalu dia mengatakan, wailak ya Muhammad. Dalam tafsir lain disebutkan, tabban laka ya Muhammad. Kurang ajarkah Muhammad? Tadi percaya semuanya, percaya. Itu dalam tafsir disebutkan, Pak, perkataan pemuka Quraisy ini. Dia mengatakan, kurang ajar, tabban lak. Berat tak kurang ajarkah Muhammad? Alihaza jama'atana, untuk inikah engkau kumpulkan kami? Mereka mulai marah. Disitulah akal sehat mereka tidak bisa main. Kenapa? Tadi percaya, tapi begitu Tuhan mereka yang disebut, mereka tidak percaya lagi. Ini menunjukkan tertutupnya hati dari kebenaran. Sekarang Nabi Muhammad, kita percaya tidak? Percaya. Tapi kenapa Rasulullah bersumpah? Wallazi nafsi biyadi, demi jiwaku di tangan Allah. Itu untuk hanya sekedar meyakinkan kita bahawa Nabi ini, yang mau dia bilang ini, itu benar-benar akan dilakukan, akan terjadi. Jangan ada sedikit pun keraguan. Apa kata Nabi? Laqad hammamtu an amura bihattabin lihtatib, summa amura bis salat fayu'zanu laha, summa amura rajulan fayaumun nas, summa ukhalifu ila rijalin la yashhaduna as-salah fa uharriku alaihim buyutahum. Kata Rasulullah, aku sangat-sangat menginginkan, sangat-sangat kuinginkan, iaitu kupersiapkan al-hatab, kayu bakar, lalu aku akan, seandainya boleh, kata Rasulullah, aku akan menyuruh seseorang menggantikanku imam. Seandainya boleh, ada orang yang menggantikanku imam, lalu aku berangkat dengan beberapa orang untuk menuju ke rumah-rumah orang yang tidak melakukan salat jamaah. Uharrik buyutahum, ku bakar rumah mereka. Ini kata Rasulullah. Bahasa ini bahasa kemarahan Nabi kepada mereka yang tidak berjamaah. Seandainya Nabi masih hidup hari ini, satu komplek ini mungkin cuma 20 kakak yang masih mentengah rumah. Baiklah padat mendumnya. Seandainya Nabi masih hidup. Di sini Imam Hambali mengambil pandangan yang pertama, wajib, salat jamaah wajib. Kalau tidak mungkin Rasulullah ingin membakar rumah-rumah. Namun karena enggak boleh ada yang ganti imam, maka tidak boleh, Rasulullah tidak bisa melakukan itu. Tapi keinginan Rasulullah begitu. Jadi maksudnya ketika solat jamaah berdiri, yang enggak solat itu mau dibakar semua rumahnya. Pernah Rasulullah mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Duhur belum pulang. Bilal berkata kepada Rabah, Bilal bin Rabah berkata kepada Abu Bakar. Apa katanya? Ya Abu Bakrin, Rasulullah terlambat. Duhur sudah masuk dan kita sudah menunggu. Dan kita tidak tahu kapan Rasulullah pulang. Berdirilah engkau sebagai imam. Abu Bakar pun melihat waktu, sepertinya tidak mungkin nunggu karena enggak tahu kapan pulang. Berdirilah di situ, dalam hadis itu berdirilah Abu Bakar sebagai imam. Baru rakaat pertama, takbiratul ihram. Orang sudah bersaf-saf berdiri, sahabat, tiba-tiba terdengar seruan dari belakang, Rasulullah datang. Jadi ada yang berkata, orang paling belakang, Rasulullah datang. Abu Bakar begitu dengar kalimat Rasulullah datang, mana ada lagi dia berani jadi imam? Langsung dia mundur ke belakang. Rasulullah melihat ke arah Abu Bakar, dia beri isyarat, dia menampakkan isyaratnya ke Abu Bakar, jangan mundur. Abu Bakar tidak peduli, dia terus mundur. Ke saf pertama. Akhirnya Rasulullah terpaksa maju menggantikan Abu Bakar.
Dan itu terjadi dalam hadis. Selesai salat, Rasulullah mengatakan, bukankah aku sudah memberi isyarat agar kau tidak mundur? Kata Abu Bakar, pantaskah anak Abi Quhafah menjadi imam dari anak Abdullah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini adabnya para sahabat. Adab para sahabat. Makanya di antara adab kita ketika menemukan orang yang lebih di atas kita untuk mengawalkan beliau, ya, yang lebih di atas kita. Nah, jadi ini hadis pertama kenapa salat jamaah itu menjadi wajib pada setiap orang dalam pandangan mazhab Hambali. Ditambah dengan hadis yang kedua, ya, yaitu anna rajulan a'ma, ada seorang yang buta menemui Rasulullah, qal, ya Rasulullah, laisa li qa'id yaquduni ilal masjid. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Dia buta. Fasa'ala Nabi ayurakhis lahu, dia memohon kepada Nabi untuk meringankannya agar bisa dimaafkan tidak berjamaah. Fayusalli fi baitih, dia mohon bisa salat di rumahnya. Farukhis lahu, maka Nabi memberi izin, ya bolehlah, silakan salat di rumah bagi orang buta ini. Falamma walla, baru dia balik badan, da'ahu, dipanggil lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala hal tasma'un nida, kamu dengar azan, sampai suara azan ke telingamu? Faqala na'am, benar ya Rasulullah, ku dengar ya Rasulullah, kalau azan sampai ke telingaku. Qala fa'ajib, kalau begitu wajib engkau penuhi suara azan tadi. Rupanya orang buta pun tak dikasih izin, Pak. Orang buta saja enggak dikasih izin untuk salat di rumahnya, apalagi yang debled. Maka hari ini yang tidak berjamaah tapi suara azan di telinganya, berarti itu bukan lagi buta mata, Pak. Buta mata hati. Klauprium. Nalom yang kena tambah, Pak. Ada lagi yang mau tambah. Jadi Masya Allah, begitu kuatnya suruhan berjamaah. Namun karena ini diambil kesimpulan oleh mazhab Hambali fardu ain, tidak diambil menjadi fardu kifayah. Baik, ini hasil khilaf dalam ijtihad. Artinya, kalau kita bukan berada di area bermazhab Hambali, maka ini boleh tidak dijadikan sebagai prinsip, sekedar hanya pengetahuan. Karena Bapak, Ibu, semua negara itu ada mazhab. Tidak ada negara yang kosong dari mazhab, negara Islam maksudnya. Maka untuk apa negara itu bermazhab? Untuk mudah menerapkan hukum sesuai dengan mazhab masing-masing. Oh, kalau ada kelompok kecil berada di mazhab Syafi'i, silahkan. Yang mau melakukan berprinsip seperti ini, silahkan. Tetapi tidak bisa kita salahkan orang yang punya pandangan berbeda. Maka kita bermazhab Syafi'i fardu kifayah, sekali-sekali tidak berjamaah boleh, tetapi harus ada halangan. Jangan sampai jadikan kebiasaan, ya. Jangan sampai jadikan kebiasaan. Makruh hukumnya meninggalkan jamaah. Dan lama-lama jadi munafik. Kita sudah sebutkan hadis itu di pertemuan yang lalu. Lama-lama jadi munafik, Pak. Dan bagi para pensiunan yang ketua-tua hana lebut, enggak perlu fingerprint, itu ada hadis Nabi, bersemangatlah 40 hari berjamaah takbiratul ihram bersama imam, maka dibebaskan dari dua perkara. Hadis Nabi, 40 hari berjamaah, 5 waktu 40 hari berjamaah, tidak ada selalu berada takbiratul ihram bersama imam, dibebaskan dari dua perkara. Pertama, bara'atun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, terbebas dari kemunafikan. Kalau sudah bebas dari neraka, bebas dari munafik, selamat dunia akhirat. Bagi yang 40 hari berjamaah. Ini untuk siapa ni? Semua kita. Namun yang pensiun lebih utama untuk melakukannya. Ya. Karena kamu yang nabutnya kadang-kadang hajat buah. Ya, kadang-kadang terpaksa di kantor. Yang pensiun-pensiun asal segera asal bunyi azan saja paknya pelung maju kan. Ya, betul. Jadi begitulah.
keadaan kita. Baik, inilah hukum seputar salat berjamaah. Baik, saya berhenti di sini. InsyaAllah minggu yang akan datang kita sambung kembali. Ada pertanyaan, silahkan mungkin. Ya, silahkan. Ini mengambil kata-kata ketua ada sedikit. Ya. Saya kemarin duduk di kafe. Jadi ada beberapa orang anak muda duduk membahas tentang imam. Saya pikir nih kafe ini apa main chip aja, rupanya nggak ada juga pembahasan tentang sholat. Jadi yang dibicarakan mereka itu, besok saya nggak mau lagi sholat di masjid ini. Tidak kita bilang masjidnya. Kenapa? Kata kawan dia, imamnya nggak benar. Karena setahu saya, imam kalau nggak benar kita nggak boleh mengikutnya. Nah ini satu orang yang ngomong gitu. Gimana nggak benarnya? Pertama di bacaan, kemudian ayatnya terbalik-balik dia bilang. Tidak berurutan dari pulang uzubil binas langsung alif lam mim habis itu. Terbalik betul Quran dulu ya. Karena Al-Quran itu bacanya dari kanan ke kiri. Jadi saya dengar aja Pak Ustaz nih. Maksud saya benar juga dia bilang ini kan gitu. Ya, baik. Ada benarnya gitu. Kemudian di bacaan dia tanya, bacaan yang mana yang maksudmu? Semua bacaan nggak benar. Kan begitu. Di ayat yang harusnya ayat dibaca ini oke lah, karena mungkin ada irama, tapi yang rukun juga seperti Al-Fatihah itu dia baca juga salah, dia bilang panjang. Jadi saya pikir kan Pak Ustaz, apa betul kalau imam itu tidak kita sukai, kita sebagai jemaah tidak sah sholat kita? Baik. Satu Ustaz. Yang kedua, ada dibahas lagi sama dia yang dia merasa kotor bajunya Ustaz. Jadi dilapisi dengan baju yang bersih. Dalam sholat itu, berarti kan baju ini dia tahu kotor. Dia bawa baju pelapis. Apa termasuk itu suci atau bagaimana? Baik. Terima kasih banyak Pak Arminto atas pertanyaan. Masalah yang pertama tentang posisi seorang imam yang tidak disukai oleh makmum. Yang pertama, kalau semua makmum bersepakat tidak suka, semua makmum sepakat nggak suka, ini imam maksa-maksa diri jadi imam, pada makmum nggak suka dengan berbagai alasan syar'i tadi, maka salat itu dalam pandangan mazhab Syafi'i, imam yang tidak disukai menyebabkan berkurangnya pahala salat selama dia tidak ada sesuatu yang menyebabkan batalnya salat. Sedangkan dalam pandangan mazhab Hambali batal salat dengan dalil ada 3 orang yang tidak diterima salatnya oleh Allah. Salasatun la tarfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada hadis Nabi yang menyebutkan 3 orang tidak mau naik pahala salatnya walaupun sejengkal. Orang pertama, faman amma qauman fahum lahu karihun, yaitu yang menjadi imam satu kaum sedangkan orang itu membencinya, kaum itu membencinya. Intinya memang tidak boleh jadi imam ketika makmum mulai benci. Sekarang yang jadi pertanyaan, bencinya apa standarnya? Para ulama mengatakan bukan benci pribadi yang dimaksud, tapi benci syar'i. Kalau benci pribadi tidak dijadikan landasan. Misal benci pribadi bagaimana? Imam PDIP, kita Golkar, kok benci ingat imumnya? Itu benci partai, ya. Itu tidak jadi masalah. Benci pribadi bukan urusan syar'i, tidak jadi masalah. Tapi benci syar'i, nah benci syar'i tadi yang mulai
masuk dalam kategori itu. Apa penyebab benci syar'i? Yang pertama, bisa jadi karena zat salatnya, fi'al zatnya, iaitu amalan dia di dalam salatnya. Contoh bacaan, fi'liyahnya, qauliyahnya. Salah baca itu menyebabkan tidak boleh jadi imam kalau pada bacaan rukun. Salah satu syarat sahnya Al-Fatihah, tidak boleh terjadi lahan, kesalahan baca, baik makna maupun huruf, kecuali yang mutajanisain, yang mirip-mirip, itu dimaklumi. Misal contoh dha dengan Allah, itu mirip, susah mengucap, orang Arab saja susah mengucapkan itu. Ketika imam salah-salah di situ, hurufnya masih dimaklumi. Tapi kalau sudah bermain dengan huruf-huruf tertentu di Al-Fatihah, salah baca, padahal mudah memisahkannya, itu batal salatnya. Kalau salah baca model bacaan ayat, termaafkan selama tidak merubah makna. Termaafkan selama tidak merubah makna. Kadang-kadang kan imam ada yang terloncat ayat, ayatnya hilang satu, terloncat berikutnya, itu termaafkan selama memang tidak disengaja. Tapi pada ayat-ayat selain bacaan rukun, sekarang imam bacanya terbalik-balik. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua alif lam mim, Al-Baqarah. Ini bukan perbuatan haram, tapi makruh. Karena salah satu yang dibahas dalam bab makruh salat, iaitu membaca urutan surat tidak sesuai dengan nomor urutan Quran. Jadi rakaat pertama seharusnya qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq. Ini makruh, bukan pembatal salat. Jadi tidak batal salat. Kalau begitu pandangan yang tidak suka tadi, kalau dalam urusan ini, itu tidak sampai harus meninggalkan imam itu. Cukup hanya setelah salat, imamnya disuruh ikut pengajian. Yang paling banyak jadi masalah hari ini, imam tidak ikut pengajian. Di masjid-masjid apa? Alih gedang imam, pulang dia. Nanti datang lagi isya, waktu datang imam. Enggak pernah ikut pengajian. Malah makmum daripada imam. Andalannya apa? Cuma hafalan. Fikih tak faham. Itu penyakit imam. Selain imam di sini, selain imam di sini, yang banyak imam di India paling banyak kejadian ini. Imam di sini malam-malam insya-Allah, ya. Karena saya lihat ikut pengajian selalu imam di sini, masya-Allah. Jadi itu tidak harus ditinggalkan imam yang begitu. Cuma makruh, perlu diingatkan saja Pak Imam, enggak makruh hukumnya membalik-balikkan urutan surat. Makruh hukumnya. Itu begitu saja. Jadi kalau begitu, bolehkah kita tinggalkan imam itu? Kalau kita dengar bacaan Al-Fatihahnya salah, bukan meninggalkannya setelah selesai solat, sedang solat disuruh tinggalkan, disuruh mufarakah, sedang solat disuruh tinggalkan, enggak boleh ikut lagi, bagi kita yang faham. Dan kemudian pengurus hendaknya bermusyawarah, jangan jadikan dia imam, suruh belajar dulu, makharijul huruf, suruh belajar dulu bacaan Al-Fatihah yang benar. Maka tidak boleh mensunuh-sunuh jadi imam kalau kita tahu diri. Dulu kita enggak lulus Iqra, bang. Kalau kita tahu diri, misal contohnya, mensunuh-sunuh jadi imam. Imam itu diatur berdasarkan kriteria kualitas. Itu contoh. Satu lagi yang boleh meninggalkan imam, iaitu ketika kita tahu di luar salat dia melakukan amalan yang tidak cocok dengan posisi dia jadi imam. Kalau salat dia imam, di luar salat dia bandit. Kita lihat di kedai kopi duduk main game judi online ni apa. Asal sudah azan, dia tutup judi itu, dia jadi imam. Ini yang menurutnya jid anak semayang ni. Jangan ikut dengan yang model begini. Kenapa? Salah satu kriteria daripada imam adalah tidak fasik. Tidak fasik, artinya dia bukan pelaku dosa besar. Pakai celana pendek di luar, kemudian ada selingkuh-selingkuhnya, itu fasik,
Tidak boleh jadikan imam. Tapi daripada kita meninggalkan dia, kita pergi ke masjid lain, bagus lapor ke pengurus. Foto dulu untuk jadikan barang bukti. Jadi boot drone kan ada foto-foto imam, mau injak imam. Imam main game judi, ada bapak di situ. Berarti bapak pemain juga sebenarnya. Imam ke hotel, kok ada bapak di situ? Ini apa yang terjadi ni begini ni. Nah, jadi itu contoh. Jadi boleh meninggalkan imam, tapi lebih bagus imamnya yang harus dimundurkan jadi makmum. Jangan jadikan lagi sebagai itu hasil keputusan tuha pet, tuha lapan atau tengku cik, imam cik. Ya, musyawarah dengan semuanya. Siapa imam yang kita jadikan yang akhlaknya cocok, bacaannya bagus. Jadi kenapa Pak? Tersiksa makmum kalau bacaan imam enggak bagus. Apalagi makmum yang lebih saleh di belakang, yang lebih faham. Jadi dia mengkerut-kerut dalam hatinya, apa bacanya misalnya. Tapi ada bahagian yang batal, ada bahagian yang tidak batal. Kalau dia lakukan yang batal, tinggalkan. Kalau tidak batal, cukup nasihati. Mungkin itu kesalahan yang bisa diterima. Itu masalah pertama. Jadi boleh tinggalkan kalau hal-hal yang paling sensitif. Pertanyaan kedua, pakaian kotor. Ini kotor ni harus diklarifikasi dulu. Apa maksud kotor? Kotor dalam keadaan tidak bersih atau bernajis. Kalau kotor dalam keadaan tidak bersih, ini roh kuah atau baju kerja udah bau keringat. Lalu ketika salat dia pakai baju koko di luar. Ini hukumnya makruh. Walaupun dia pakai baju koko di luar, yang intinya bersamanya ada baju bau, ada baju kotor. Cuma dia menutupi aib itu dengan pakai baju koko di luar. Ini tetap makruh. Membawa baju kerja, kan kita sudah bahas waktu masalah makruh salat. Membawa baju kerja, ya, baju bizlah, baju kerja yang sudah bau, yang sudah 2 hari kerja langsung salat, itu makruh. Allah tidak suka, malaikat tidak mau dekat sama orang yang tidak bersih. Tapi salatnya sah. Hanya makruh saja. Tapi kalau yang dimaksud kotor bernajis, itu walaupun diselimuti dengan baju koko, tetap batal salatnya. Tetap batal salatnya. Karena salah satu syarat sah salat adalah bebas pakaian dari najis. Jadi enggak bisa ditutupi najis itu. Ini orang yang harus faham, kotor belum tentu tidak suci. Suci belum tentu tidak kotor. Apa ya? Kotor belum tentu tidak suci. Suci belum tentu tidak kotor. Ini berdebu nih, banyak debu. Apakah sah? Sah selama tidak ada najis. Begitu apa kira-kira? Baik. Bagus itu di kedai kopi bicara itu. Tapi saya yakin dari 1000 yang duduk cuma 1 yang bicara masalah itu, Pak. Yang lain pada nadonya madu. Kecuali kita yang duduk, Pak. Baik. Ada lain, Pak? Mungkin satu lagi. Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Masya Allah, ini pertanyaan karena kerinduan terhadap surga. Ya, pertanyaan orang yang merindukan pahala. Bapak-bapak sudah dapat tadi fadilah ke masjid 40 hari bertakbiratul ihram bersama imam, diampunkan, dibebaskan dari neraka, dibebaskan dari kemunafikan. Kamu ibu-ibu pun merempau. Kan? Ini pertanyaan yang merindukan surga. Ya. Ini sebenarnya jawaban ini ada di minggu yang akan datang. Betul. Betul. Ini minggu yang akan datang, termasuk salah satu judul yang terbahas adalah hudurun nisa ilal masajid. Itu apa hukumnya perempuan mendatangi masjid. Itu terbahas hadis tentang jawaban itu. Tapi walaupun begitu, karena ibu sudah tanya, saya jawab. Rasulullah SAW dalam hadis-hadis tadi itu menyuruh laki-laki untuk ke masjid. Sedangkan perempuan itu lebih utama salat di rumahnya. Fadilah perempuan salat di rumah menyaingi fadilah laki-laki yang salat di masjid. Ya.
Sampai bahasa Nabi, nanti kita bacakan hadis yang minggu depan, bahasa Nabi, salatnya fi qa'ri baitihinna, di sudut rumah mereka, lebih baik daripada ruang tamu mereka. Salatnya di ruang tamu mereka lebih baik daripada di depan pintu rumah mereka. Salatnya depan pintu rumah mereka lebih baik daripada salatnya di masjid mereka. Sampai begitu, dan semua ulama sepakat perempuan lebih afdal salat di rumah. Namun Rasulullah mengatakan, la tamna'u ima'akum ilal masajid, jangan larang perempuan-perempuan kalian menuju ke masjid. Ibu kalau menuju ke masjid dapat pahala seperti ini, seperti laki-laki. Oh, ibu ingin berjamaah terus-terusan di masjid 40 hari bersama imam, dapat pahala seperti tadi. Namun perlu kita ingat, ibu ke masjid itu ada efek. Jadi kalau kita melakukannya bisa-bisa dapat dosa yang lain. Apa dia? Yaitu timbulnya fitnah. Kepada siapa? Kepada mereka yang pergi dan dia masih dalam keadaan menarik. Orang kalau lihat dia menarik, masih ada klakson mobil yang klaksonnya, contoh. Orang masih memalingkan leher kalau melihatnya. Tapi bagi golongan-golongan yang sudah sangat tua, dia jalan, kalau dia pakai sepatu berdahak, orang muntah. Kalau dia berlenggak-lenggok, urung payah pelung pun naik Tuhan yang lagi ni. Enggak ada rasa menarik. Sepakat juga para ulama mengatakan, silahkan berulang-ulang mau ke masjid. Itu dipersilahkan. Namun perempuan tidak dibebankan untuk ke situ. Kenapa? Karena dia ada fitnah yang mengiringinya, yang kemudian dia lebih aman salat di rumah tanpa harus berusaha menginjakkan kakinya di antara keramaian laki-laki. Maka Allah beri fadilah salat di rumahnya itu bahkan bisa menyaingi, bahkan bisa lebih besar daripada salat laki-laki di masjid. Jadi enggak perlu bersusah payah. Kecuali seperti ini, misal bersambung dengan pengajian, itu dapat pahala double, pahala jamaah, pahala mengaji. Apalagi kalau ada sedekah, bersambung 3 kali, pahala memberi sedekah. Hari ini enggak ada tanda-tanda juga, Pak. Pada tiap minggu ulung tindir, tidak mengapa, alhamdulillah. Yang penting kita mengaji saja, asal ada aqua gelas begini saja sedikit, alhamdulillah. Allah yang balas semua kebaikan kita, insya-Allah. Nah, jadi ibu intinya apa? Ke masjid silahkan, tapi kalau tidak berhubungan dengan majlis taklim, lebih bagus solat di rumah dan pahalanya bisa lebih besar daripada laki-laki. Ya, Allah beri sesuai dengan kodrat masing-masing. Baik, kira-kira begitu. Sudah pukul 7 kurang 4 menit. Saya rasa kita sambung di pertemuan yang akan datang. Karena kalau saya buka lagi, saya yakin pasti Pak Mur yang tunjuk tangan. Menyuka gemulai di Pak Mur, leboh pertanyaan, Pak. Jangan handawo Pak. Jadi oleh karena itu kita cukupkan saja. Sebelum Pak Mur beraksi, kita cukupkan saja. Minggu depan insya-Allah. Minggu depan insya-Allah kita sambung kembali. Semoga yang hadir Allah catatkan pahala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.